Suatu siang. Cerpen karya Indrian Couto. Siang yang sedikit mendung, langit gelap. Beberapa tetes hujan jatuh begitu aku meninggalkan tempat parkir di sudut kampus. Beberapa mahasiswa yang ada di sekitar lapangan berhamburan mencari tempat berteduh. Aku pun berjalan terburu-buru, ingin sedikit menghangatkan tubuh dengan secangkir kopi. Dari pagi mulutku terasa asam, belum tersentuh kopi. Masih setengah jam lagi sebelum Arum datang. Sedikit tergesa aku melangkahkan kaki menuju kafe kecil di sudut depan kampus. Siang-siang begini ditambah suasana yang dingin dan hujan membuat kafe itu penuh. Ada yang sekedar ngobrol, makan, diskusi, menunggu seseorang seperti aku mungkin, atau sekedar melamun. Tak ada hubungannya denganku. Yang kubutuhkan hanya segelas kopi dan di dalam nanti mendapat sebuah kursi tempat duduk kemudian membakar rokok. Itu saja. Dugaanku benar. Setelah berputar-putar ruangan yang penuh asap itu, aku mendapat tempat di pinggir pintu keluar. Diapit rombongan cewek-cewek genit yang cekikikan. Ku keluarkan rokok, membakar sebatang, sebelum kemudian Irham datang mendekat. "Pesan apa, Bung?" sapa laki-laki muda itu. Irham pelayan kafe di sini, masih duduk di semester 9 jurusan antropologi. Kami sering ngobrol saat dia sedang tak sibuk. "Kopi saja," kataku. Dia tertawa menepuk pundakku. "Menunggu Arum," katanya kemudian. Aku masih sibuk membakar rokok. Asem, korekku basah. "Belum datang tuh," katanya sambil mengeluarkan korek dari saku, kemudian melemparkannya ke arahku. "Iya, aku tahu." Aku menyebut korek Irham. "Ayolah, aku ingin minum kopi, mulutku asem nih." Ia menyeringai, kemudian berlalu. Secangkir kopi di siang yang hujan sambil menunggu seseorang datang. Aku gerah sendiri. Beberapa kali aku menghubungi nomor Arum, sekedar mengusir kebosanan, tak ada jawaban. Barangkali telepon genggamnya dimatikan. Mungkin ia masih sibuk meyakinkan sang dosen soal usulan judul skripsinya. Soal berdebat, Arum jagonya. Kritis dan cenderung cerewet. Selalu ada yang salah di matanya. Tidak mau diperintah. Hanya denganku ia tak berkutik. Tak sedikit pun kecerewetan itu muncul kalau aku punya kesalahan. "Aku sudah menemukan judul yang bagus untuk skripsiku. Peran teater dalam membentuk kepribadian. Menurutku ide yang menarik. Kamu bisa jadi sampel penelitianku," katanya malam itu. Aku terbahak mendengarnya. Aku ingat bagaimana dulu ia adalah perempuan satu-satunya yang mampu menyelamatkan aku dari keterpurukan yang parah. Dengannya, psikolog muda yang masih kuliah itu, aku kembali hidup. Tapi dosen sial itu ngotot kalau tema ini terlalu melebar, takut gak fokus. "Sebal," ucapnya ketus. Aku tersenyum sendiri membayangkan Arum, perempuan tomboy yang keras kepala. Ternyata perempuan setegar Arum masih membutuhkan air mata untuk menumpahkan emosi. Teater membentuknya jadi pribadi yang keras kepala tetapi cengeng. Untungnya kuliahnya masih bisa berjalan mulus, tidak sepertiku yang terpaksa menjadi adik kelasnya gara-gara minggat dari kampus 4 tahun lalu. Aku mulai pusing dengan keramaian ini. Suara-suara bising, tertawa cekikikan, dan mataku yang tak bebas berkeliaran. Penyakitku mulai kambuh kalau sudah begini. Aku mulai bosan. Tapi mau kemana saat hujan begini? Bosan makin menumpuk. Aku menghirup kopi dalam-dalam. Sesekali mataku berkeliaran ke segala arah. Siapa tahu ada orang di sekitar sini yang kukenal. Hingga tiba-tiba pandanganku terpancang pada meja yang persis di depan mejaku. Seorang gadis berkerudung tengah tertawa. "Aha, ini dia." Kau pernah melihat sebuah tawa yang merdeka? Sebuah tawa yang lepas begitu saja dari sepasang bibir seorang gadis muda dan cantik pula persis di antara orang banyak. Tidak ada beban sama sekali, tidak ada keterpaksaan. Begitu bebas, begitu lepas, begitu merdeka. Lihat mata beningnya memancarkan keriangan yang tak mampu kuterjemahkan. Dan tawanya seakan tercipta sejak ia dilahirkan.
tak pernah lepas dari bibir mungilnya yang merah. Aku percaya ia tak tengah memamerkan barisan giginya yang putih rapi pada setiap pengunjung di kafe ini. Lagi pula, apa pedulinya orang-orang, seorang gadis bercakap-cakap dengan rekannya sambil tertawa adalah hal lumrah yang bisa terjadi di mana saja. Barangkali ada sebuah cerita lucu berantai yang diceritakan teman di depan atau di sampingnya. Atau barangkali aku yang terlalu memperhatikan saat aku merasa sendirian. Bagaimana aku harus menjelaskan? Aku terus memperhatikan perempuan yang bercakap-cakap sambil tertawa itu. Perempuan muda dengan kerudung merah jambu dengan baju gamis berwarna pink. Di sebelah kanannya duduk seorang teman perempuannya dan di sebelah kiri serta di depannya beberapa lelaki. Selebihnya aku tak tahu apakah itu memang teman-temannya atau orang-orang yang menumpang duduk di meja tersebut. Atau mungkin saja dia yang menumpang di meja itu. Tempat dan suasana di sini, siapa yang bisa memastikan tentang siapa yang menumpang atau ditumpangi, ya kan? Beberapa kali kami saling bertatapan sebelum kemudian ia kembali tertawa. Tak terganggu sama sekali oleh pandanganku. Saat seperti itu aku merasa tidak ada yang disembunyikan dari dirinya, tidak juga tawa itu. Mengalir seperti air. Kulihat teman perempuan di sampingnya berbisik pada si gadis sambil melirikku beberapa kali. Mata kami kembali bersih tatap. Dia tersenyum. Pasti itu buatku. Gila, aku mulai edan hari ini. Laki-laki yang ada di sampingnya menatapku tidak senang. Bodoh amat. Tiba-tiba ponselku bergetar. Dengan malas kuangkat juga. Ya, Arum, di mana? Di kampus? Aneh. Tiba-tiba aku begitu malas berbicara dengan perempuan yang sudah kukenal hampir 3 tahun itu. Perempuan aneh dan membosankan. Arum perempuan aneh dan membosankan. Tiba-tiba saja semua meluncur begitu saja dari kepalaku. Aduh, di sini hujan sayang. Aku kayaknya nggak bisa datang deh. Tadi pagi Pak Dani tiba-tiba minta rapat mendadak membahas proyek buku semalam. Sekarang, nggak bisa gitu dong. Masa aku ninggalin rekan-rekan dalam rapat ini? Hah? Iya? Ya nggak tahu, mungkin saja kelar sebelum makan siang. Habis ini aku jemput ya, kataku berbohong. Di seberang Arum diam. Kubayangkan perempuan yang tak bisa marah padaku itu tengah memendam kecewa. Tiba-tiba aku menjadi begitu tak peduli. Ya, setengah jam lagi lah aku datang. Aku mencoba menghiburnya. Sudah ya, dengan tiba-tiba aku mematikan ponselku. Rasa muak menjalar begitu saja, entah dari mana datangnya. Hei, aku tiba-tiba saja berbohong kepada Arum, perempuan yang sebentar lagi akan kunikahi. Kenapa aku tiba-tiba menjadi seperti ini? Adakah karena perempuan yang tertawa dengan merdeka yang berada persis di depanku itu? Aku tersenyum begitu melihat perempuan itu masih duduk di situ. Kali ini dia tinggal sendirian. 2 temannya terbang entah kemana. Kali ini dia memandangku. Asem. Jangan-jangan dari tadi dia melihatku saat aku bicara dengan Arum. Kalau dia bertanya, akan kukatakan padanya bahwa tadi yang meneleponku hanya sialan yang sedikit sinting. Hujan mulai berhenti, orang-orang mulai berebut keluar. Aku masih duduk di sini dan gadis itu masih duduk di depanku. Kenapa tiba-tiba saja aku jadi tertarik dengan perempuan yang hanya sekali saja hadir dalam diriku pada sebuah siang saat dia tertawa dan aku tiba-tiba menyukainya? Apa yang ku tahu tentang dia? Aku telah berdusta kepada Arum, perempuan yang mengikatkan cincin di jemari kiriku 6 bulan yang lalu. Kenapa tiba-tiba aku menjadi begitu muak dengan semua ini? Muak kepada perempuan yang pernah menyelamatkanku dari keterpurukan dan goncangan jiwa saat bencana melanda keluargaku. Aku mendadak pusing. Dan perempuan di depanku masih duduk sendiri. Sesekali mata kami masih saling bertatap. Aku berdiri, barangkali sebuah keberanian dan kesempatan akan mengenalkan aku dengannya. Berkenalan, bertanya nama, nomor handphone, dan waktu luangnya di akhir minggu. Atau sebuah kemungkinan lain, aku buru-buru ke kasir, membayar minuman, lalu keluar, menghirup udara segar seperti yang biasa aku lakukan sebelum kemudian ke tempat parkir dan menjumpai Arum
perempuan yang beberapa saat ini tiba-tiba begitu membosankan. Entahlah, segalanya begitu tak pasti. Semua dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan. Terima kasih sudah menyimak. Saya Tata Dana Miharja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.